Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Ibu sekalian, pada sesi ke-101 dalam serial pembangunan sebagai kemerdekaan. Bapak Ibu sekalian, setelah kita meneropong hingga tahun 2045 atau 2050, sebagaimana yang saya kemukakan sebelumnya, saya ingin pada sesi ini, saya akan mencoba menyampaikan suatu pemikiran yang kelihatannya sederhana, tetapi relatif fundamental. Yang saya maksud adalah, selama ini kita sering mendapatkan informasi bahwa ukuran ekonomi kita itu sangat bagus, sangat menggembirakan atau memberikan harapan kondisi masa depan itu. Bapak Ibu sekalian, bukan berarti saya menyampaikan apa yang akan saya sampaikan mendiskreditkan Bapak Ibu semua, mendiskreditkan Indonesia katakanlah, tetapi dalam konteks pembangunan sebagai kemerdekaan, saya merasa harus menyampaikan ukuran-ukuran yang kira-kira bisa membuat kita lebih bersemangat lagi dalam mengembangkan pembangunan-pembangunan nasional kita, regional kita, atau bahkan pembangunan lokal. Bapak Ibu sekalian, salah satu ukuran kesejahteraan yang secara teoritis maupun empiris sangat kuat, yaitu bukan pendapatan per kapita, apalagi pendapatan per hari katakanlah di atas $2 misalnya, tetapi ukuran yang secara teoritis itu kuat adalah ukuran pangsa pengeluaran pangan rumah tangga. Apa yang dimaksud dengan pangsa pengeluaran pangan rumah tangga ini? Yaitu persentase pengeluaran rumah tangga yang dibelanjakan untuk pangan dan non-pangan. Yang disebut non-pangan, misalnya pengeluaran untuk kesehatan, untuk pendidikan, untuk perumahan, untuk rekreasi, transportasi, dan lain-lain. Sedangkan pengeluaran untuk pangan sangat jelas, yaitu apa yang kita belanjakan untuk mendapatkan kebutuhan pangan kita. Bapak Ibu sekalian, yang menarik dalam ukuran ini adalah perilaku pengeluaran pangsa pengeluaran pangan ini ternyata memberikan informasi kepada kita adanya perbedaan tingkat kesejahteraan apabila diukur oleh ini. Sedangkan yang menarik juga, pangsa pengeluaran non-pangan ternyata relatif sama menurut tingkat pendapatan. Jadi kalau diukur oleh tingkat persentase pengeluaran pendidikan, rekreasi, dan lain-lain, itu relatif sama menurut tingkat pendapatan. Sedangkan pengeluaran untuk pangan tampak sekali semakin miskin suatu rumah tangga, semakin besar persentase pengeluaran untuk pangan itu. Inilah yang disebut hukum atau dalil working. Tentu ini berkaitan nanti dalam teori ekonomi, kita bisa belajar dari pendapat Engels mengenai food sebagai basic commodities. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita langsung bisa melihat apabila menggunakan tingkat kesejahteraan atau tingkat kemiskinan menurut pangsa pengeluaran pangan ini.
Rata-rata di negara maju, pangsa pengeluaran pangan kurang lebih 10%. Sedangkan di negara berkembang, makin miskin negara berkembang tersebut, makin tinggi pangsa pengeluaran pangannya. Yang menarik, apabila kita menggunakan data ini, maka dapat dikatakan pangsa pengeluaran pangan rata-rata konsumen Indonesia relatif masih bergerak antara 40 sampai 50%. Itu rata-rata. Artinya kalau rata-rata ini ditambahkan dengan pangsa pengeluaran pangan di atas 50%, 40%, jumlahnya menjadi lebih banyak dari rata-rata. Dengan ukuran ini kita bisa mengatakan bahwa tingkat kesejahteraan rumah tangga Indonesia relatif belum banyak berubah. Jelas kalau misalnya sekarang kita menggunakan ukuran jumlah sepeda motor yang ada di setiap rumah, pasti jauh relatif lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 70-an. Tetapi membandingkan pangsa pengeluaran pangan rumah tangga Indonesia tahun 70-an, 80-an, 90-an dan sekarang itu masih bergerak di antara 40 sampai 50%. Artinya dari 100% pengeluaran, 50% kurang lebihnya pengeluaran penduduk Indonesia, rumah tangga di Indonesia untuk membeli makanan. Sedangkan sisanya untuk kebutuhan-kebutuhan non-pangan seperti perumahan, kesehatan, transportasi, dan pengeluaran lainnya. Apa implikasinya? Implikasinya adalah bahwa ternyata apabila kita menggunakan pangsa pengeluaran pangan, relatif kita bisa mengatakan sangat sulit meningkatkan tingkat kesejahteraan ini. Inilah saya pikir suatu fondasi yang harus kita jadikan orientasi, kita harus jadikan pegangan bagaimana menurunkan tingkat pangsa pengeluaran pangan ini untuk menyamai katakanlah pangsa pengeluaran pangan di negara maju. Demikian untuk sesi ke-101 ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian.